mengapa kita itu perlu terus senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan bersyukur inilah sebetulnya kita mampu meraih ya kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Bahkan Imam Ghazali ya menegaskan bahwa syukur ini merupakan derajat yang tertinggi dibandingkan dengan kesabaran ya dalam kehidupan ini, dibandingkan dengan khauf, bahkan dibandingkan dengan juhud sekalipun. Ada orang dan memang lebih cenderung ketika dalam kehidupan ini ya ada dua pilihan, sabar ataupun tidak. Dan setiap orang ya ada kecenderungan ketika dia tidak mampu melakukan apapun dia berserah diri, dalam artian dengan terpaksa dia bersabar. Nah sebaliknya juga rasa khauf, takut di dalam diri jelas ketika orang dalam keadaan situasi kondisi kepepet, tidak mampu, tidak berdaya apapun, selain berserah diri tadi bersabar juga ada rasa ketakutan. Dan rasa takut itu akan muncul setiap saat, setiap waktu ketika kita dalam keadaan kepepet, tidak berdaya apapun, atau dalam situasi kondisi yang menjadikan dia tidak mampu melakukan penyelamatan sehingga dia berserah diri kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga iwan yang berbahagia, perasaan juhud di dalam diri ini ya, akan dilakukan. Dan memang kecenderungan manusia yang mampu melakukannya itu adalah orang-orang yang memang dalam artian dalam kehidupannya ini memiliki keterbatasan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Akhirnya dia kembali kepada Allah dan berjuhud. Dalam arti menjauhkan diri dari berbagai macam yang sekira-kira akan mengganggu konsentrasi, mengganggu kekhusyuan ibadah ya. Sehingga betul-betul konsen terhadap ibadahnya dan berbagai hal yang bersifat duniawi ditinggalkan di dalam kehidupannya itu. Nah, rasa syukur, iwan yang berbahagia, ini kan berbanding terbalik dengan orang yang dihadapkan ataupun yang diharuskan dengan untuk bersabar, untuk takut, dan untuk berzuhud. Orang yang bersyukur itu adalah lebih atau istilahnya identik dengan orang yang memang serba kecukupan, orang yang diberikan kelebihan oleh Allah, orang yang mendapatkan anugerah, karunia dalam kehidupannya, dan Allah memberikan kelebihan kepada dirinya, maka dia wajib bersyukur. Dan rasa syukur ini akan sering terlupakan, seakan-akan apa yang didapatnya di dalam kehidupan itu adalah usahanya sendiri, ya, upaya sendiri, hasil keringat sendiri, sehingga melupakan sang pemberi hakikat rezeki, nikmat, anugerah yang diberikan dalam kehidupan ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa untuk bersyukur ini akan sangat berat, bahkan dilupakan oleh seseorang karena justru terbalik, terlena dengan berbagai macam yang Allah berikan kepadanya, sehingga tidak ada waktu, bahkan tidak terpikirkan untuk mensyukuri apa yang Allah berikan, anugerahkan dalam hidup ini. Contohnya misalkan harta kekayaan. Ketika seorang mendapatkan harta kekayaan yang berlimpah ruah, yang seharusnya bersyukur karena terlena dengan harta kekayaannya, maka dia lupa untuk mensyukuri apapun yang diberikan Allah dan tidak
ingat kepada sang pemberi kenikmatan itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya lupa diri. Begitu juga misalkan ketika dianugerahkan ilmu pengetahuan yang luas, yang seharusnya bersyukur menggunakan ilmu pengetahuannya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kebermanfaatan bukan hanya diri saja untuk orang lain, maka dengan kepiawaiannya, dengan kemampuan ilmunya yang dimilikinya, dia lupa diri, lupa kepada sang pemberi ilmu itu sendiri, terlena dengan kemasyurannya, terlena dengan kepintarannya, terlena dengan jabatan dan kedudukan dari ilmu yang dimilikinya itu. Nah, maka kenapa syukur ini merupakan derajat yang tertinggi? Karena hanya orang-orang yang tidak terlena dengan harta kekayaan ataupun ilmu pengetahuannya yang dianugerahkan oleh Allah lah, yang mampu mensyukuri dan ingat kepada sang pemberi kenikmatan-kenikmatan itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang kuat, hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang yang memang benar-benar komitmennya